Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Voice Channel. Dan untuk kesempatan kali ini saya akan sedikit memberikan tips cara pemasangan dari karburator PWK 328 ini dari merek BRT seperti ini, yang akan kita pasang ke bagian manifold dari Honda Beat karbu ini ya teman-teman. Nah, caranya seperti ini mudah saja ya. Namun ada hal penting yang teman-teman perlu ketahui ya. Nah, seperti ini ya kekurangan dari pemasangan karet. Saya matikan dulu kompresornya ya, teman-teman, maaf. Nah, ada kekurangan ya, teman-teman, dari pemasangan karet seperti ini. Adanya terjadinya lekukan yang cukup dalam ya, di area bagian dalam dari antara karbu dengan manifold, dan juga karetnya ini mendem ya teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, ini akan berakibat dari flow-nya akan terganggu ya teman-teman, sangat terganggu ya. Dan ini akan mengakibatkan hisapan dari udara yang akan disedot dengan mesin itu akan sangat-sangat terganggu, dan untuk arahnya pun akan kacau ya teman-teman. Nah, saya membuat ring ajaib seperti ini ya teman-teman. Nah, seperti ini ya, sudah saya buat, dan saya buat dari pipa seperti ini ya, yang saya potong. Nah, seperti ini ya, saya menggunakan pipa seperti ini yang saya potong, kemudian saya ukur sehingga akan menutupi celah yang ada di bagian karet ini ya teman-teman. Nah, seperti ini ya posisinya. Saya masukkan dulu ya. Nah, seperti ini ya. Dan ini akan mengisi ruang yang ada di karet tengah ini ya teman-teman, antara sambungan manifold dengan sambungan dengan karburatornya ya. Nah, sehingga apa yang akan terjadi, dia akan lebih tertuju ya teman-teman. Nah, seperti ini ya, flow-nya akan benar-benar lurus ya teman-teman. Kurang kelihatan ya. Nah, seperti ini aja. Saya fokuskan dulu ya. Aduh, ya, saya fokusnya deh. Nah, seperti ini ya teman-teman. Sehingga arah laju dari hisapan udara dengan bahan bakar yang menuju ke bagian mesin atau ke bagian manifold ini akan benar-benar lurus ya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Dan efeknya ini akan sangat baik ya terhadap performa mesin ya. Dan tidak akan mengganggu flow itu sendiri ya teman-teman. Kameranya kurang fokus teman-teman, maaf. Kameranya kurang fokus. Nah, seperti ini ya. Dan ring ini saya buat dari pipa seperti tadi ya teman-teman. Nah, seperti ini yang saya gerinda atau saya tuner bagian tengahnya ini. Dan untuk bagian dari pipanya sendiri ini kecil ya teman-teman. Nah, seperti ini ya. Ini sekitar 26 ya. Dan harus dibuat seperti diameter dari belakang karbu ini ya teman-teman. Nah, seharusnya berada di angka 27,99 ya. Dan kita akan perbesar lagi ya teman-teman. Nah, seperti ini ya. Ini masih 27,28 ya. Dan kita akan perbesar lagi menggunakan bagian korekan ya teman-teman. Dan ini akan memiliki efek baik ya terhadap performa mesin, sehingga tenaga pun akan digapai dengan mudah ya. Nah, selanjutnya kita akan korek kembali ya bagian dari pipa sambungan cincin ajaib ini ya teman-teman. Mantap pokoknya. Nah, untuk tahap pengkorekan bagian dari pipa ini sudah selesai ya teman-teman.
dan ukurannya harus dipastikan benar-benar berada di angka 27,99 seperti ini ya teman-teman. Nah seperti ini ya, agar sambungan kepada karburatornya lebih rata ya. Nah seperti ini ya. Nah agar lebih rata dari karburator yang akan disambungkan ke manifold ya teman-teman. Nah seperti ini ya. Dan ini sudah benar-benar rata ya. Dan selanjutnya, agar lebih kuat dan tidak mudah mutar, kita solder ya, agar tidak mudah lepas ya teman-teman. Nah seperti ini ya. Agar mengunci kepada bagian karet ya teman-teman. Nah seperti ini ya. Pokoknya harus benar-benar mengunci pada bagian karet ini ya. Nah baik, untuk proses pengasaran pada bagian luar dari pipa hijau ini, pipa ajaib ini sudah selesai ya. Dan hasilnya seperti ini ya guys. Fokus. Nah seperti ini ya. Nah tujuannya yaitu agar lebih menggigit ya teman-teman. Nah seperti ini ya, agar lebih menggigit pada bagian karet ya. Nah saya pasang dulu. Nah seperti ini ya guys, agar lebih menggigit kepada bagian karet ya. Dan selanjutnya kita pasang bagian karburatornya ya. Dan seperti inilah hasilnya teman. Nah bisa teman-teman lihat sendiri pada bagian karburator sambungan ini tidak ada celah lagi ya teman-teman, dan ini akan benar-benar lurus sesuai spesifikasi yang kita inginkan ya. Dan itu akan menimbulkan tenaga yang lebih madodep ya, atau mantap dan mendedep pokoknya ya teman-teman. Nah perlu kita ketahui, untuk pengerjaan ini tidak banyak orang yang membahasnya. Nah seperti ini ya. Ini tidak ada celah ya, lagi ya teman-teman, antara sambungan karburator dengan sambungan dari manifoldnya ya. Dan ini akan benar-benar lurus ya, sesuai arah jalur masuk bahan bakar yang akan dihisap dengan mesin ya teman-teman. Nah seperti ini ya, kurang kelihatan teman-teman nih. Dan ini akan benar-benar sangat mantap ya. Nah di belakang ini aja teman-teman. Nah seperti inilah ya hasilnya. Ring ajaib, saya sebut ring ajaib atau ring hijau seperti ini. Karena ini adalah project Beat Karbu menggunakan manifold bawaannya, dan cc-nya akan dirubah menggunakan cc 130 ya. Dan untuk videonya seperti itu aja teman-teman. Mudah-mudahan video kali ini bermanfaat. Untuk itu bantu tekan like dan juga subscribe. Terima kasih. Sebelumnya, assalamualaikum, salam racing dari Woz Channel.